Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah sebutkan berbagai macam ghazwah dan sariyah yang terjadi semenjak Rasulullah SAW berhijrah. Kita sebutkan ada Ghazwatul Abwa, ada Ba'athu Hamzah, ada Ba'ath juga Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib, kemudian ada yang lainnya ya. Tapi kita ulangi, pada pertemuan lalu telah kita sebutkan semenjak Nabi berhijrah maka terjadi beberapa peperangan, ghazwah atau sariyah atau bu'uth ya. Seperti Ghazwatul Abwa, Ba'athu Hamzah, kemudian Ba'athu Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib, kemudian ada Ghazwah Buwat, Ghazwah Al-Ushairah, Ghazwah Badr Al-Ula, kemudian Ba'ath Sa'ad bin Abi Waqqas, dan terakhir tentang Ba'ath Abdullah bin Jahshin dalam Sariyah Nakhlah, dan terjadi apa yang terjadi di mana Amr bin Hadrami terbunuh ya ketika ini semua terjadi sebelum perang Badar. Dan semua yang kita sebutkan ada 8 kejadian ini ya, kejadian peperangan 8 kejadian tersebut. Ini semua yang berperang adalah kaum Muhajirin. Tidak ada seorang pun dari kaum Ansar. Karena kaum Muhajirinlah yang mereka yang terusir dari negeri mereka, dari Mekah, dan harta mereka lah yang dirampas oleh Quraisy. Dan mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka ya, dan sebagian keluarga mereka pun dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka mereka lah yang lebih semangat untuk menghadang kafilah-kafilah dagang dari kaum Quraisy. Dan tentu sejak hijrahnya Nabi SAW sudah ada peperangan karena Nabi sendiri ingin dibunuh ketika berhijrah. Sehingga wajarlah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Dan namanya kalau peperangan, jangankan harta bahkan darah pun halal. Ya, sehingga terjadi perang kecil-kecilan. Dan setelah itu, jangan kita tahu sebulan setelah Sariyatun Nakhlah, ya setelah pengiriman Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhu, terjadilah perang Badar ya, perang Badar. Dan kita tahu Ghazwat Badar sebagaimana pernah saya sebutkan, Ghazwat Badar ada 3. Yang pertama adalah Ghazwat Badar Al-Ula ya, yang sudah kita sebutkan. Ini terjadi sebelum perang Badar yang terkenal, di mana Rasulullah SAW mengejar Qurs bin Jabir yang mencuri hewan-hewan kaum muslimin. Sudah kita singgung pada pertemuan lalu. Kemudian yang Ghazwatul Badar Al-Kubra ini akan kita bahas. Yang di sini terbunuh para pembesar kaum musyrikin Quraisy ya, Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian nanti namanya Ghazwat Badr Al-Mau'id atau Al-Akhirah, yaitu kaum muslimin setelah perang Uhud ingin bertempur kembali di perang di Badar, namun ini tidak terjadi. Ya, tapi sehingga Ghazwat Badar itu ada 3. Yang kita bahas sekarang adalah yang kedua, Ghazwat Badr Al-Kubra. Ini namanya ada beberapa nama-namanya. Yang pertama Ghazwat Badar Al-Uzma ya. Jadi untuk membedakan Ghazwat Badar yang karena Ghazwat Badar ada 3. Kemudian dikenal juga dengan Ghazwat Badar Al-Kubra. Disebut juga Ghazwat Badar Ats-Tsaniyah, yang kedua karena setelah Ghazwat Badar yang pertama. Ini yang Ats-Tsaniyah, atau dikenal juga dengan Yaumul Furqan. Amma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 41. Allah menamakan perang Badar dengan hari pembeda, yaitu pembeda antara hak dan batil. Sebenarnya perang ini perang yang sangat sederhana, tapi dari cikal bakal dari kejayaan kaum muslimin. Cuma 315 lawan 1000. Perang kecil-kecilan. Tidak sebanding dengan perang sebelumnya, orang Romawi lawan Persia yang mungkin ribuan, puluhan ribu ya. Atau perang-perang zaman sekarang yang kemudian juga sampai ribuan pasukan. Tapi meskipun kecil cuma 315 lawan 1000, tapi ternyata ini adalah cikal bakal kuatnya kaum muslimin.
Dan di perang Badar inilah atau Ghazwat Badar Al-Kubra inilah pertama kali kaum Ansar ikut serta. Kaum Ansar ikut serta. Yang 8 peperangan sebelumnya, perang kecil-kecilan, tidak ada seorang pun dari kaum Ansar. Tapi bagaimana kisahnya kita bacakan, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Faslun Ghazwat Badr Al-Kubra. Fasal tentang Ghazwat Badr Al-Kubra, dan akan disebutkan ya dalam fasal ini mulakhas waqati Badr Tsaniyah. Kita akan sebutkan ringkasan perang Badar yang kedua ya, karena perang Badar yang pertama sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Ini ada 4 namanya tadi disebutkan, Ghazwat Badr Uzma, Ghazwat Badr Kubra, Ghazwat Badr Ats-Tsaniyah, Yaumul Furqan. Maka Ibnu Hajar di sini menamakan juga dengan Waqat Badr Ats-Tsaniyah, perang Badar yang kedua. Dan dia adalah perang yang sangat besar, allati farraqallahu fiha bainal haqq wal batil. Di situ Allah membedakan antara hak dan kebatilan. Makanya disebut juga dengan Yaumul Furqan. Wa azzal Islam wa damagal kufr wa ahlahu. Allah menjadikan Islam dan Allah menghancurkan kekufuran dan juga para ahli kufur. Wa dzalika annahu lamma kana fi Ramadan min hadhihi sanah ats-tsaniyah balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'ayran muqbilatan min asy-Syam suhbata Abi Sufyan. Ya, dan terjadinya bagaimana kisahnya kata Ibnu Katsir, tatkala di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriyah sampai kabar kepada Rasulullah bahwasanya ada kafilah dagang. Air maknanya ibil, onta. Ya. Dan biasanya onta tersebut diisi angkut-angkutan. Dan kita tahu perdagangan orang Quraisy adalah ke negeri Syam di antaranya. Dan Abu Sufyan membawa dagangan orang-orang Quraisy ke negeri Syam, dia jualan, nanti dia bawa balik. Rasulullah mendengar ada kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Sakhar bin Harb. Fi 30 atau 40 rajulan, yang pengawalnya cuma 30 atau 40 orang, sedikit, tidak banyak. Dari Quraisy. Dan wahiyya 'airun 'azimatun tahmilu amwalan jazilatan li Quraisy. Dan ini adalah kafilah dagang yang besar yang membawa harta yang banyak milik orang-orang Quraisy. Jadi seakan-akan orang Quraisy nitip kepada rombongan dagang Abu Sufyan, nanti Abu Sufyan pergi ke Syam, dia jualan, setelah jualan dia bawa pulang. Jadi ini bukan hartanya Abu Sufyan saja, tetapi dia hanya dititip dan dia jualkan harta milik orang Quraisy. Dalam sebagian riwayat disebutkan dia membawa emas sekitar 50.000 dinar, 50.000 dinar. Berapa kilogram itu? Ya. Sekitar 200 kilogram emas ya. Sekitar 200 kilogram emas ya. Sedikit atau banyak? Lumayan. Lumayan ya. 200 kilogram emas. 200 kilogram emas. Kalau satu kilo 2 miliar zaman sekarang ya. Berarti kalau 200 kilo sekitar 400 miliar. Hampir setengah triliun. Ya enggak? Ya, meskipun masih sedikit dibandingkan uang korupsi, cuma ini lumayan banyak. Berarti sekitar 400 miliar. Banyak ya. Banyak. Maka fanada banasa lil khuruji ilaiha. Maka Rasulullah SAW memotivasi kaum muslimin untuk mengambil harta tersebut karena mereka dalam kondisi perang. Yang namanya kondisi perang, jangankan harta, nyawa pun silakan dibunuh. Ya. Wa amara man kana dhahru hadiran bin nuhud, dan Rasulullah SAW memerintahkan yang siap jalan. Karena Rasulullah enggak butuh pasukan banyak. Yang dilawan cuma 40 orang. Sedikit. Sekali tangkap selesai. Walam yahtafilah ihtifalan katsiran. Maka Rasulullah SAW tidak memberi perhatian yang besar, tidak ngumpulin orang banyak-banyak. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat dalam Sahih Muslim, faja'ala rijalun yasta'dhinunahu fi dhuhranihim fi uluwil madinati faqala la illa man kana dhahru hadiran. Sebagian orang minta izin, ya Rasulullah, saya minta izin mau ngambil onta dulu supaya ikut perang. Kata Rasulullah, enggak perlu. Yang ontanya siap saja yang jalan. Karena perkara enggak usah butuh pasukan, cuma 40 orang. Lagi pula kalau perlu nunggu orang lain, khawatir mungkin kafilah dagangnya sudah kabur. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang siap aja yang berangkat. Karena yang siap aja yang berangkat, maka akhirnya cuma sedikit. Ila anna kharaja fi 300 wa bid'ati 10
bid'ati asyar rajulan di thamanin khalawun min Ramadan. Maka keluarlah 300 belasan pasukan pada tanggal 8 Ramadan. Keluar menuju ke Badar. Dan perang terjadi pada 17 Ramadan. Jarak antara Madinah dengan Badar kurang lebih 150 km. Kurang lebih 150 km atau 130 ya. Yaitu dan ini puasa pertama kaum muslimin di bulan Ramadan. Karena bulan puasa Ramadan pertama kali diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Dan di bulan Ramadan itu pula terjadi perang Badar. Wastakhlafa 'alal Madinati wa 'ala salati Ibnu Ummi Maktum. Dan Rasulullah SAW menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk memimpin kota Madinah dan untuk memimpin salat. Dan kita tahu Ibnu Ummi Maktum adalah salah satu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang pernah Allah menegur Nabi gara-gara dia, seperti dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwahi orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang minta diajarin. Maka Rasulullah SAW berpaling, bermuka masam, kemudian fokus kepada orang-orang kaya, seakan-akan Ibnu Ummi Maktum mengganggu. Nabi sedang konsen, tahu-tahu dia minta diajarin. Mungkin dia tidak lihat, dia tidak tahu, jelas dia tidak lihat. Dia tidak lihat Nabi lagi apa? Konsen. Mungkin dia tidak tahu kondisi Nabi yang sedang konsen mendakwahi, sehingga dia minta didakwahi, diajarin, dan Rasulullah SAW merasa terganggu, dan Rasulullah SAW berwajah masam dan berpaling darinya. Dan Ibnu Ummi Maktum tidak tahu kalau Nabi berwajah masam dan berpaling. Dia tahu atau tidak? Tidak tahu karena dia enggak lihat. Tetapi yang tahu siapa? Allah. Maka Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Maka Rasulullah bermuka masam dan berpaling ketika ada orang buta datang kepadanya. Itu Allah tegur Nabi SAW. Tapi setelah itu Nabi tidak marah sama Ibnu Ummi Maktum. Bahkan kalau Ibnu Ummi Maktum datang, Rasulullah mengatakan, marhaban, selamat datang orang yang Allah menegurku gara-gara dia. Selamat datang kepada orang yang menegurku gara-gara dia. Ya, alhamdulillah ada yang tegur. Ya. Kita ditegur kesalahan kita gara-gara seseorang, jangan kita marah dia. Justru kita berterima kasih. Gara-gara dia kita ditegur. Sehingga tentunya semakin memperbaiki Nabi SAW, karena Allah senantiasa mentarbiyah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Setelah itu Rasulullah memuliakan dia. Di antaranya dia dijadikan muadzin, padahal beliau tidak melihat. Padahal kalau muadzin harus lihat apa? Fajar. Tapi ada yang tugas kasih tahu dia. Dia tinggal apa? Azan. Di antaranya ketika Rasulullah SAW pergi, dia yang dijadikan pengurus kota Madinah, dijadikan imam salat. Rasulullah pergi, dia yang dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah dan pemimpin jadi imam salat. Ya. Falamma kana birrauha, ketika Rasulullah SAW keluar dan sampai di Rauha. Rauha itu sumur ya, yang terletak antara Madinah dan Badar ya. Kalau kita jalan dari Madinah ke Badar, ada sebelah kanan. Ada situ sumur, orang sebut dengan Bir Rauha. Saya pernah mampir juga ya. Ada orang ambil airnya macam-macam. Sebelah kanan ya. Kalau kita pergi ke Badar, sampai sekarang masih dikenal Bir Rauha. Ketika Rasulullah SAW sampai di Rauha, yaitu agak jauh dari kota Madinah, radda Abu Lubabah Ibn Abdul Munzir wasta'maluhu alal Madinah. Maka Rasulullah menyuruh Abu Lubabah Ibn Abdul Munzir untuk balik ke Madinah, tugas juga di kota Madinah, yaitu ada tugas di kota Madinah, maka dia pun balik. Ketika itu kata Ibnu Katsir, walam yakun ma'ahu minal khail illa fursun li farasun li Zubair wa farasun li Miqdad bin Aswad al-Kindi. Ketika itu pasukan tidak punya pasukan berkuda kecuali 2 pasukan berkuda ya. Faras kuda milik Zubair bin Awam dan kuda milik Al-Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Wa minal ibil sab'una ba'iran. Adapun onta cuma 70. Ya'taqibur rajulani was salasatu fa aktsaru 'alal ba'iril wahid.
maka 2 orang menunggangi 1 onta ganti-gantian, atau 3 orang 1 onta, atau lebih 4 orang 1 ekor onta ganti-gantian. 1 naik 3 jalan misalnya. Ya. Karena memang cuma sedikit, karena mereka tiba-tiba berangkat kurang persiapan. Maka contoh di sini kata Ibnu Katsir, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aliyun wa Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi ya'taqibuna ba'iran. Contoh 1 ekor onta ditunggangi oleh 3 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi, 3 orang ini 1 ekor onta. Contoh lagi, Zaid bin Harithah wa Anasah wa Abu Kabsyah mawali Rasulullah SAW, 3 maula Rasulullah SAW, 3 orang ini 1 ya'taqibuna jamalan. Mereka juga 3 orang 1 ekor onta. Contoh lagi, Abu Bakar wa Umar wa Abdurrahman bin Auf ala jamalin akhar. Jadi Abu Bakar, Umar dan Abdurrahman bin Auf 1 ekor onta ganti-gantian. Wa halumma jarra, dan demikianlah. Jadi mereka saling ganti-gantian. Ketika Rasulullah SAW berpasang satu grup sama Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi, maka mereka berdua enggak enak, masa nanti mereka naik kuda, Nabi jalan. Kan begitu kan, gantian, 1 naik 2 jalan. Nanti pas Ali naik onta berarti Nabi dan Marsad jalan. Kalau Marsad naik onta berarti Nabi dan Ali jalan. Ya. Jadi Nabi masa naik, Nabinya jalan. Maka mereka kasih ide, mereka berdua berkata, "Ya Rasulullah, irkab namshi angka." Udah engkau naik, tugas jalanmu kami yang gantikan. Kau naik terus, kami jalan terus. Pokoknya pas jatah engkau jalan, saya yang gantikan. Ya. Kalau jatah engkau jalan lagi, nanti Marsad yang gantikan. Ya udah, engkau naik onta, kami jalan kaki. Ya. Dan cukup mereka yang berjalan kaki. Maka Rasulullah SAW di antara keadilannya beliau berkata, "Innakuma lastuma bi aqwa 'alal masyi minni wala arghabu 'anil ajri minkuma." Kata Rasulullah, kalian berdua tidak lebih kuat berjalan daripada aku. Dan kalian berdua dan aku tidak merasa tidak butuh kepada pahala daripada kalian berdua. Yaitu aku juga butuh pahala sebagaimana kalian juga butuh pahala. Ya, karena ketika jalan kaki pahalanya lebih besar. Karena bagian yang susah, ya. Kata Rasulullah, saya juga butuh pahala. Bukan cuma kalian aja yang butuh pahala, ya. Ya Rasulullah SAW seperti itu. Jadi beliau mengajarkan bahwasanya dia juga butuh pahala. Bukan cuma kalian aja yang butuh pahala, saya juga sangat butuh kepada pahala, ya. Sama seperti kisah hijrah ketika Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan 2 ekor onta, yang 1 untuk Nabi, yang 1 untuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sudah kasih gratis kepada Nabi. Dan biasa kalau ada keperluan untuk dakwah, Abu Bakar kasih, Rasulullah terima. Namun kali ini karena hijrah, kata Rasulullah, illa bisaman, saya tidak mau ambil onta tersebut kecuali saya bayar. Akhirnya dibayar oleh Nabi. Biasanya gratis, Rasulullah kali itu enggak mau gratis, Rasulullah bayar. Kata para ulama, kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu perjalanan hijrah pahalanya besar. Maka beliau ingin bayar sendiri. Makanya antum kalau umroh jangan harap gratis, ya. Apalagi haji, ya. Pahalanya besar, ya. Kecuali enggak punya uang, oke lah. Kalau punya uang, keluarkan uang pada tempatnya. Sama seperti Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, sudah pernah kita sebutkan, ya. Ketika membangun Masjid Nabawi, Rasulullah SAW beli tanah. Ada tanah milik 2 anak yatim, maka mereka ingin mewakafkan kepada Nabi. Kata Nabi, enggak. Faminuni, kata Nabi, tawarkan kepadaku. Rasulullah ingin beli. Dan pendapat yang benar, Rasulullah akhirnya beli. Rasulullah ingin bangun masjid, tanahnya dari uangnya sendiri, ya. Itu ada. Seperti ini, ketika perang Badar, Rasulullah SAW ingin jalan kaki. Ganti-gantian dengan yang lainnya, ya. Kalau ada 3 onta, mereka akan jalan bertiga naik onta. Tetapi onta cuma 1. Maka Rasulullah mengatakan, "Lastu ma bi aqwa minni fil masyi wala ana wala arghabu 'anil ajr minkuma." Kalian berdua tidak lebih kuat jalan kaki daripada saya, dan aku juga butuh kepada pahala lebih daripada kalian, ya. Taib. Sampailah di Badar, kata Ibnu Katsir, wa dafa'al liwa ila Musa bin Umair. Maka Rasulullah SAW membagi pasukan di Badar
Yang memegang bendera utama, ini bendera komandan utama adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Dan ini adalah bentuk pemuliaan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dan beliaulah yang telah membuka dakwah di kota Madinah. Beliau yang pertama Rasulullah kirim ke kota Madinah dan beliau berdakwah, akhirnya semua orang masuk Islam. Jadi beliau punya jasa besar di kota Madinah sehingga orang masuk Islam, sehingga akhirnya Rasulullah SAW berhijrah. Maka Rasulullah SAW memuliakan Mus'ab bin Umair, dia memegang bendera utama. Warayah al-wahida ila Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga Rasulullah berikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum Muhajirin. Warayah al-ukhra ila rajulin minal ansar. Ada bendera peperangan lagi kepada seorang laki dari kaum Ansar. Ini ada beberapa bendera. Ada bendera utama, ada bendera-bendera kecil-kecil. Ya. Bendera utama dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Ya, karena pasukan dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Wa kanat rayatul ansar yauma idzin bi yadi Sa'ad bin Mu'adz. Adapun bendera kaum Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz pegang bendera kaum Ansar. Wa ja'ala ala saqah Qais bin Abi Sa'sa'ah, dan bagian pasukan belakang dipimpin oleh seorang namanya Qais bin Abi Sa'sa'ah. Itu bagian belakang. Dan ini metode Nabi, jadi dibagi-bagi pasukan. Wasara falamma qaruba minas safra, jadi berjalan sudah dibagi-bagi tugas sejak awal keberangkatan, sudah dibagi-bagi tugas. Kemudian Rasulullah SAW berjalan meninggalkan kota Madinah, ya, meninggalkan Rauha sampai ketika tiba di Safra. Ya. Safra yaitu lembah sekitar jaraknya 50 km dari kota Madinah. Wadi, sebuah lembah yang jaraknya sekitar 50 km dari kota Madinah. Maka ba'atha Basbas bin Amr al-Juhani wa huwa halif Bani Sa'idah wa Adi bin Abi Zughba al-Juhani halif Bani Najjar ila Badrin yatahassasani akhbarul air. Maka Rasulullah kirim dua orang, dua-duanya dari kabilah Juhani, Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zughba. Ya. Keduanya dikirim untuk jalan terlebih dahulu, yaitu kalian maju duluan karena rombongan masih lama. Pergilah ke Badar, cek-cek kondisi di sana, cari-cari kabar. Maka mereka berdua berangkat terlebih dahulu, cari-cari kabar tentang kafilah dagang Abu Sufyan. Karena yang dituju adalah kafilah dagang Abu Sufyan. Dan semua berangkat pengen nangkap Abu Sufyan. Tidak ada pikiran melawan Abu Jahal. Ya, tidak ada yang berpikir untuk melawan Abu Jahal. Abu Jahal muncul belakangan. Apa yang terjadi? Wa amma Abu Sufyan fa innahu balaghahu makhraju Rasulullah sallallahu wa qasduhu iyahu. Abu Sufyan dengar kabar Rasulullah SAW sudah keluar dari kota Madinah dan ingin menyerangnya. Istajara Dhamdam bin Amr al-Ghifari ila Makkah mustasrihan li Quraisy bin Nafir ila airihim. Maka dia pun segera sewa, ada seorang namanya Dhamdam bin Amr al-Ghifari yang di sekitar, berada di sekitar Badar, untuk kasih kabar kepada Quraisy, pergi ke Mekah, segera ke Mekah, mungkin naik kuda bercepat menuju Mekah, memberi peringatan kepada Quraisy, ngajak mereka untuk menolong kafilah dagang mereka. Ini kafilah dagang enggak gampang, bawa 200 kg emas, ya. Banyak, ya. Ini harta kaum Quraisy semuanya dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak akan bisa melawan, dia cuma 30 atau 40 orang. Sementara Rasulullah pasukannya ratusan. Maka akhirnya berangkatlah orang tersebut Dhamdam menuju kota Mekah. Ya. Liyamna'uhu min Muhammadin wa ashabi, agar mereka datang untuk mencegah Muhammad dan pengikutnya. Maka Dhamdam pun berjalan menuju Quraisy. Wa balagha sarihu ahla Makkah fanahadhu musri'ina au abu fil khuruj. Maka akhirnya ketika sampai kabar tersebut kepada penduduk kota Mekah, maka mereka pun ngamuk, mereka marah dan mereka segera mengumpulkan pasukan untuk berangkat menuju peperangan. Semua pas kuda, onta, alat perang, semua pemimpin-pemimpin, semua pasukan, semuanya keluar. Naik kuda, jalan kaki, semua jalan. Naik onta, semua keluar. Jumlah mereka 1.300 awalnya. Berapa?
1.300. Walam yatakhallaf min asyrafihim ahad. Kata Ibnu Katsir, tidak seorang pun dari para pembesar yang tidak ikut. Siwa Abi Lahab fa innahu awadha anhu rajulan kana lahu alaihi dain. Kecuali Abu Lahab, paman Nabi. Abu Lahab tidak ikut. Tetapi ada orang punya utang sama dia. Kata Abu Lahab, kau gantikan saya ya. Kau yang berangkat bayar hutang. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu, kalau tidak ikut perang maka mereka gantikan orang yang mewakilinya. Ya. Dan Abu Lahab tidak meninggal dalam perang Badar. Dia meninggal setelah perang Badar karena terkena penyakit menular. Ya, setelah itu dia pun mati. Ya. Wahashadu fi man haulahum min qabail Arab. Demikian juga kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Quraisy suruh ikut juga. Yang bisa ikut-ikut. Walam yatakhallaf anhum ahadun min butuni Quraisy. Tidak ada kabilah-kabilah kecil Quraisy yang tidak ikut, semuanya ikut illa Bani Adi falam yakhruj ma'ahum minhum ahad, kecuali Bani Adi yaitu kabilahnya Umar, tidak ada yang ikut. Seorang pun tidak ikut dalam pasukan Abu Jahal. Mereka tidak mau keluar. Sebagian orang tadinya tidak mau ikut, seperti siapa? Seperti Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal. Dia enggak mau ikut sebenarnya ya. Tadinya dia mau ikut, dia tidak mau ikut karena ketakutan. Kenapa dia takut? Suatu hari dia kedatangan temannya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Dan mereka berdua berteman. Sa'ad bin Mu'adz dari kota Madinah, pemimpin suku Aus dari kaum Ansar. Dan kalau Umayyah bin Khalaf datang Madinah, mampir di rumahnya Sa'ad, teman. Akhirnya Sa'ad datang ke Mekah, kemudian tawaf waktu itu, ditemani oleh Umayyah bin Khalaf. Temannya tawaf, ini belum perang ya, temannya tawaf. Tiba-tiba ketahuan Abu Jahal. Abu Jahal pun tegur, siapa ini? Sa'ad bin Mu'adz. Ini orang yang nolong Muhammad di sana. Ya. Ya. Kalau bukan karena Umayyah bin Khalaf, kau tidak bisa pulang ke rumahmu. Kata siapa? Abu Jahal. Ngancam Sa'ad bin Mu'adz. Kata Sa'ad bin Mu'adz, dia marah. Dia bilang, diam kau ya. Kalau kau ganggu saya, ingat kafilah dagangmu tidak bisa lewat di Madinah. Karena orang Mekah kalau mau ke Syam harus lewat mana? Madinah. Kau bilang saya tidak pulang, kau juga tidak bisa lewat nanti. Sambil ngangkat suara, kau ganggu saya, kafilah dagangmu enggak bisa pergi ke negeri Syam. Kami akan menghadang. Maka kemudian Umayyah bin Khalaf berkata, diam wahai Sa'ad. Ini adalah pemimpin orang Quraisy. Apa kata Sa'ad? Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, innahum qatiluk. Aku mendengar kaum muslimin akan bunuh engkau wahai Umayyah bin Khalaf. Umayyah kaget. Di mana? Kata Muhammad, saya mau dibunuh di mana? Di Mekah. Enggak dijawab. Wallahu alam. Pokoknya kau bakalan apa? Bakalan mati. Sejak saat itu dia takut. Maka dia takut, dia ingat, dia tahu bahwasanya kalau Muhammad ngomong enggak mungkin apa? Enggak mungkin bohong. Dan saat sudah bilang, Muhammad bilang mereka akan bunuhmu. Akhirnya sejak saat itu dia takut. Sampai akhirnya ada panggilan perang Badar. Semua pembesar Quraisy harus berangkat. Umayyah bin Khalaf tadinya enggak mau. Waduh, dia mau berangkat, istrinya bilang, ingat enggak temanmu saat bilang kau akan dibunuh? Ya kan jangan keluar, sini aja, jangan kemana-mana. Di Mekah, jangan keluar dari Mekah. Akhirnya didatangi oleh Abu Jahal. Engkau adalah pembesar, kalau kau tidak ikut, orang tidak bakalan ikut. Datang Ubay bin Abi Mu'ayth, ngejek. Nih pakai parfum kayak perempuan, mau ikut. Akhirnya dia terprovokasi, dia ikut. Dia bilang, saya akan siapkan onta yang cepat. Onta yang paling apa? Cepat. Ada apa-apa kabur. Jadi Umayyah bin Khalaf ini sebenarnya tidak mau keluar. Cuma terpaksa akhirnya dia keluar. Akhirnya dia mati juga. Jadi semuanya keluar. Berangkat. Kecuali siapa? Abu Lahab. Allah alam, ada hikmah di balik itu ya. Karena kalau Abu Lahab, Rasul akan membunuh pamannya sendiri ya. Allah alam, Allah punya takdir yang kita mungkin tidak pahami hikmahnya. Tapi Abu Lahab tidak ikut berangkat. Tentu kondisi sulit ketika Abu Lahab sampai sana kemudian harus berperang melawan ponakannya sendiri ya.
Saya rasa tidak semudah yang dibayangkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian akhirnya mereka keluar semua. Wa kharaju min diyarim kama qala Allah, maka mereka keluar dengan angkuh dan sombongnya. Kata Allah, bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Mereka keluar dengan sombong, dengan angkuh untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbalu fi tajammulin wa hanaqin 'azimin ya. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka mereka pun keluar dengan penuh sombongnya dan kemudian jengkelnya dan dendam yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin akbalu ala tahammulin mungkin ya. Mereka jengkel luar biasa kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lamma yuriduna min akhdhi airihim atau airihim, karena mereka tahu Rasulullah dan para sahabatnya ingin mengambil harta mereka. Waqad asabu bil amsi Amr bin Hadrami wal air lati kanat ma'hu. Dan sebelumnya pada bulan Rajab, pada pertemuan lalu telah kita bahas ya, ketika pasukan Abdullah bin Jahshin ke Nakhlah kemudian menangkap kafilah dagangnya Amr bin Hadrami. Yang itu mereka cuma 4 orang, akhirnya Amr bin Hadrami terbunuh, kemudian barang-barang dagangnya dirampas. Dan mereka dendam. Ini Amr bin Al-Hadrami sudah dibunuh, hartanya diambil, sekarang harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tentu mereka sangat jengkel. Fajama'ahumullah ala ghairi mi'at, sehingga akhirnya Allah kumpulkan mereka, kaum muslimin dan kaum musyrikin, pasukan Rasulullah dengan pasukan Abu Jahal, tanpa ada perjanjian sebelumnya. Tanpa ada perjanjian untuk perang sebelumnya. Mereka tidak duga akan terjadi pertempuran ini, ya. Lima aradallahu fi dzalika minal hikmah, karena Allah menghendaki hikmah tersebut. Kama qala ta'ala, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'adi, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Seandainya kalian saling berjanji untuk berperang, mungkin kalian tidak jadi berperang. Tetapi Allah ingin menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan. Ini sudah takdir, kalian akan bertemu. Tiba-tiba perang. Mungkin kalau janji dulu, perang bulan depan, mungkin enggak jadi perang. Enggak pakai janji, tahu-tahu apa? Ketemu. Taib, sekarang kondisi berubah. Azan berapa menit lagi? Kondisi berubah. Tadinya kaum muslimin ketika keluar dengan semangat ingin menangkap Abu Sufyan dan pasukannya, berapa orang? 40 orang, 30-40 orang. Ternyata yang datang berapa? 1.300. Dan Abu Sufyan akhirnya kabur selamat. Wah, ini kondisi berubah, tidak mereka sangka. Kata Ibnu Katsir, walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuruju Quraisyin istasyara ashabahu. Ketika sampai kepada Nabi kabar bahwasanya orang-orang Quraisy sudah datang, Rasulullah punya mata-mata. Rasulullah suruh cek. Seperti tadi Rasulullah kirim 2 orang untuk ngecek. Ya. Tatkala tiba kabar bahwasanya keluar pasukan Abu Jahal dengan jumlah yang banyak, maka Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan ini kebiasaan Nabi SAW. Wa syawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarah dengan mereka. Wa amruhum syura bainahum. Dan Rasulullah SAW sering bermusyawarah dalam segala permasalahan ya. Dalam peperangan terutama, perang Badar Rasulullah musyawarah, perang Uhud Rasulullah SAW musyawarah, perang Khandaq Rasulullah SAW musyawarah. Yang Rasulullah tidak musyawarah, perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW tidak musyawarah karena ada perintah dari Allah untuk tidak jadi umrah. Perintah Rasul, perintah Allah. Selama tidak ada perintah, maka Rasulullah SAW musyawarah. Maka Rasulullah bertanya, asyiru alayyal qaum. Wahai kaum, bagaimana menurut kalian? Ini Abu Jahal datang nih, gimana nih? Ternyata kita salah. Yang datang, yang mau kita lawan bukan Abu Sufyan, tetapi yang kita mau lawan Abu Jahal. Azan ya? Azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Maka ketika ternyata sampai kabar yang akan datang atau yang mereka hadapi bukanlah Abu Sufyan dan kelompok kecilnya, tapi ternyata Abu Jahal. Dan ini tentu perlu musyawarah. Terlebih lagi masalahnya kaum Ansor ikut. Kalau yang ikut semua kaum Muhajirin langsung jalan. Karena memang ada permusuhan lama antara kaum Muhajirin dengan
Abu Jahal ya, sama kaum Quraisy, tapi kaum Ansar tidak. Dan kaum Ansar ketika mengajak Nabi SAW untuk berhijrah, mereka telah berjanji bahwasanya kami akan menolong engkau wahai Rasulullah mimma yahmuna minhu atau mimma nahmi minhu uzurana, yaitu kami akan membela engkau sebagaimana kami menjaga anak-anak kami, menjaga istri-istri kami. Kami siap mati selama di Madinah. Jadi janjinya selamat. Sekarang perangnya bukan di Madinah. Seandainya kaum Quraisy datang kota Madinah, kaum Ansar semua siap. Sebagaimana perjanjian mereka yang mereka ucapkan ketika di Bai'atul Aqabah. Tetapi ketika kali ini tidak. Ternyata peperangan terjadi jauh dari kota Madinah. Sekitar 130 kilo. Maka ini membuat Nabi harus tanya kepada mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya, Ashiru alayyal qaum. Bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku? Musuh kita ternyata Abu Jahal. 1000 orang lebih, banyak. Maka fatakallama katsir minal muhajirin wa ahsanu. Kata Ibnu Katsir, maka banyak kaum muhajirin berbicara. Dari Abu Bakar, ayo kita perang. Abu Bakar bicara yang perkataan yang indah, motivasi. Setelah itu Umar juga berbicara. Setelah Umar berbicara, Al-Miqdad bin Al-Aswad juga berbicara. Kata Al-Miqdad, kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana Bani Israel berkata kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kata ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berperang masuk di Baitul Maqdis, apa kata Bani Israel? Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kami nunggu di sini. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami nunggu di sini hasilnya. Adapun kami akan berkata idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami berkata pergilah engkau dan Tuhanmu berperang dan kami akan berperang bersama kalian. Maka Rasulullah SAW pun gembira. Tapi kaum Ansar belum ada yang bicara. Semuanya yang bicara kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin dari dulu memang sudah perang 8 kali sebelumnya, kaum Muhajirin semuanya. Ini baru pertama kali perang kaum Ansar ikut. Rasulullah ajak-ajak kirain 40 orang, ternyata 1000. Ini problem. Ayo perang, kaum Muhajirin semua semangat. Abu Bakar, Umar, Miqdad, semuanya semangat. Rasulullah ulangi lagi. Ashiru alayya ayyuhal qaum. Beri pendapat kalian wahai para sahabatku. Sini kaum Ansar paham. Ini semua sudah ngomong, Rasulullah masih ulang lagi. Ashiru alayyal qaum, beri pendapat kalian. Abu Bakar ngomong, Rasulullah mengatakan beri pendapat kalian. Umar ngomong, Rasulullah berkata lagi beri pendapat kalian. Miqdad ngomong. Tapi Rasulullah masih bilang lagi, beri pendapat kalian wahai para sahabatku. Kok Rasulullah enggak berhenti-berhenti? Kayaknya kita yang disinggung ini. Maka kata Ibnu Katsir, wa huwa yuridu ma yaqul ansar. Rasulullah ingin pendapat kaum Ansar. Fabadara Sa'ad bin Mu'adz faqala, maka Sa'ad bin Mu'adz langsung dia memahami, dia bilang, "Ya Rasulullah, ka'annaka tu'arridu bina." Seakan-akan kau nyinggung kami, ingin pendapat kami. Ya. Tentu Rasulullah ingin, ya pendapat kalian bagaimana? Karena perjanjian antara kita, Rasulullah orang yang setia sesuai dengan perjanjian. Rasulullah tidak ingin memaksakan di luar perjanjian. Perjanjian kalian dengan aku, kalian melindungiku. Kalau di mana? Di kota Madinah. Sekarang di luar jauh, 130 kilo. Kalau kaum Muhajirin tetap memang sudah siap mati dari dulu. Ini kalian bagaimana? Baru pertama kali ajak perang ternyata musuhnya berapa? 1000. Akhirnya apa kata Sa'ad bin Mu'adz? "Fawallahi ya Rasulullah, law ista'radta bina hadzal bahra la khudnahu ma'ak." Ya, kalau kau ngajak kami ya Rasulullah untuk masuk dalam lautan, menempuh lautan, kami akan pergi dengan engkau. Dalam riwayat, kalau kau ngajak kami ke Barkil Ghimat, pergi ke tempat yang jauh sampai ke daerah Yaman, kami akan berangkat dengan engkau. Fasir bina ya Rasulullah ala barakatillah. Ayo berangkat ya Rasulullah di atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat yang mengatakan sungguhnya inna suburun fil harb wa sudukun indal liqa. Kami adalah para kesatria yang bersabar dalam peperangan. Dan kami benar-benar serius ketika berperang. Berangkat ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bergembira. Ya, saat bin Mu'adz mengatakan kami tidak ada keraguan sama sekali untuk perang. Ajak kami kemanapun kami akan berangkat. Masuk lautan kami pun akan masuk apa? Lautan. Maka Rasulullah SAW pun gembira ketika mendengar pernyataan Sa'ad bin Mu'adz sebagai perwakilan dari kaum Ansar. Fasurra sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka Rasulullah SAW pun gembira ya melihat pernyataan dari Sa'ad bin Mu'adz.
Maka Rasulullah SAW berkata, siru wa abshiru fa innallaha wa'adani ihda ta'ifataini. Berjalanlah dan bergembiralah. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku bahwasanya kita akan mengalahkan salah satu dari dua kelompok ini. Entah mendapatkan Abu Sufyan, entah mendapatkan kelompok Abu Jahal. Dua kelompok pokoknya pasti menang. Sumarahal Rasulullah SAW fanazal qarin Badar. Kemudian Rasulullah pun berjalan berangkat sampai singgah di suatu tempat dekat Badar. Wa raqiya ma'ahu rajul min ashabihi mustakhbiran tsumman sarafa. Dan ada seorang dari sahabatnya ya yang jadi mata-mata Nabi SAW ya, berjalan bersama Nabi kemudian dia pergi. Falamma amsa ba'atha Aliyan wa Sa'dan wa Zubair ila ma'in bi Badrin yaltamisuna al-khabar. Ketika di sore hari Rasulullah SAW kirim Ali, Sa'ad dan Zubair menuju ke sumur yang ada di Badar, sumber yang ada di Badar untuk mencari-cari kabar. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Coba cek. Selama Allah tidak kasih tahu, Rasulullah SAW tidak tahu. Faqadimu bi abdaini li Quraisyin. Akhirnya mereka menangkap dua orang budak dari Quraisy. Mereka bawa pulang dari Badar. Ternyata ada budak Quraisy, dua orang dibawa. Rasulullah SAW qaimun yusalli. Rasulullah SAW sedang salat. Dibawalah dua budak ini milik Quraisy ke kampnya kaum muslimin. Fasa'alahuma ashabuhu liman antuma ya. Atau liman antuma ya. Maka para sahabat bertanya kepada dua orang ini, liman antuma, kalian ini budaknya siapa? Faqala, kata dua orang budak ini, nahnu suqatun li Quraisyin. Kami adalah tukang mencari air buat orang-orang Quraisy. Maksudnya buat Abu Jahal CS. Fakariha dzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat enggak suka dengar ini. Akhirnya dalam riwayat ya, yaitu kata Ibnu Katsir, wa waddu an law kana li airi Abi Sufyan. Mereka berharap ini dua budak milik Abu Sufyan. Supaya yang ditemui kelompok Abu Sufyan bukan kelompok Abu Jahal. Ketika dua budak ini jujur, ya, mereka enggak suka. Bahkan dalam sebagian riwayat mereka pukulin dua budak itu. Kamu milik siapa? Quraisy. Dipukul siapa? Enggak, milik Abu Sufyan. Jadi para sahabat inginnya dua budak ini milik siapa? Abu Sufyan. Supaya kalau yang ternyata di Badar Abu Sufyan kan perangnya gampang. Cuma lawan 40 orang. Tapi masalahnya mereka berdua bilang kami milik Quraisy, Abu Jahal. Dipukulin sama sahabat. Milik siapa kalian? Milik Abu Sufyan. Habis itu kalau dia tenang lagi tanya lagi. Sebenarnya kalian milik siapa? Milik Abu Jahal. Pukulin lagi. Kalian milik siapa? Abu Sufyan. Rasulullah sedang sholat. Rasulullah dengar itu. Ya, kata di sini disebutkan lau kana minhum qaribun liyafuzu bihi, karena mereka ingin dua budak ini milik Abu Sufyan agar mereka enak 40 orang dilawan bawa emas 200 kilo lebih enak. Li'annahu akhafu mu'nah min qitalin nafir min Quraisy li shiddati ba'sim wa istidadihim lidzalik. Karena daripada lawan Abu Jahal yang lebih susah, persiapan lebih kuat, jumlah lebih banyak, lebih baik lawan Abu Sufyan. Faja'alu yadribunahuma, mereka pun mukul dua orang ini. Fa idza adahuma bidzarb, kalau dua orang ini budak ini dipukulin, mereka berkata, nahnu li Abu Sufyan, kami milik Abu Sufyan. Oh, Abu Sufyan kan? Iya. Fa idza sakatu anhuma, ketika sudah diam, mereka tanya lagi, kalian dari mana sih? Abu Jahal. Pukul lagi. Mereka enggak mau, pokoknya mereka enggak mau ketemu Abu Jahal. Karena Allah mengatakan wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Kalian ingin yang kalian lawan bukanlah yang berat, kalian ingin yang lawan yang gampang. 40 orang bawa emas 200 kilo. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu min salatihi, ketika Rasulullah SAW sudah salat, Rasulullah datang. Rasulullah tegur mereka, walladzi nafsi biyadihi innakum latadribunahuma idza sadaqa, sungguh demi Allah yang zatku, yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian memukuli dua orang budak ini kalau mereka jujur. Wa tatrukunahuma idza kadzaba, tapi kalau mereka bohong kalian senang. Karena ingin dari
Abu Sufyan. Akhirnya Rasul tahu ini dari Quraisy, dari Abu Jahal. Maka Rasulullah Rasulullah bertanya kepada dua orang budak ini, akhbirani aina Quraisy. Sudah enggak usah pukul-pukul mereka lagi. Di mana Quraisy? Di mana pasukan Abu Jahal? Qala wara'a hadzal kathibi. Di balik bukit ini, kata mereka, pasukan sudah datang dan berada di balik bukit ini, dekat. Abu Sufyan mana? Udah lolos. Abu Sufyan udah kabur. Abu Sufyan udah kabur. Ya, kita tahu di Badar itu adalah kumpulan bukit-bukitnya. Kalau antum ke Badar, antum lihat banyak bukit-bukit pasir. Bukit-bukit kecil. Jadi kata mereka, Abu Jahal sudah datang di balik bukit ini. Qala, kata Rasulullah SAW, Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah tanya, di mana mereka? Berarti Rasulullah nggak tahu di mana mereka. Para sahabat juga nggak tahu ilmu gaib. Para sahabat ini, kamu ini siapa? Ya. Kalau para sahabat semua wali yang bisa terbang dan tahu ilmu gaib, nggak usah nanya-nanya. Para sahabat nggak tahu, maka mereka nanya. Rasulullah jangan sahabat, Rasul pun tidak tahu. Rasulullah tanya, mereka ini dari Quraisy karena mereka ketika ditanya milik Quraisy. Pertanyaan Nabi, di mana mereka? Abu Jahal CS. Kata dua budak ini yang tukang ambil air buat Quraisy, di belakang bukit ini. Rasulullah bertanya lagi, kamil kaum, berapa jumlah mereka? Ini yang jadi penting ini. Musuh ini berapa jumlahnya? Pokoknya banyak, tapi berapa? Qala la na'lam. Kata mereka, kami enggak tahu. Banyak tapi kami enggak tahu berapa jumlahnya. Mereka enggak hitung. Maka Rasulullah cerdas. Rasulullah tanya sederhana, kam yanharuna kulla yaum? Taib, kalian tidak tahu berapa jumlah pasukan Abu Jahal. Setiap hari mereka motong onta berapa untuk makan? Qala yauman ashran wa yauman tis'an. Terkadang sehari mereka potong 10, terkadang mereka sehari potong 9. Faqala al-qaumu baina tis'imi'ah ila al-alf. Kata Nabi, kalau begitu jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000. Jadi satu onta yang makan 100 orang. Kalau 9 berarti 900. Kalau 10 ekor onta berarti 1000 orang. Kata Nabi jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma Basbas bin Amr wa Adi bin Abi Zaghba fa innahuma warada ma'a Badrin fasami'a jariyatan taqulu li sahibatihi. Adapun dua orang yang Nabi utus, itu Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zaghba, ya. Rasulullah suruh jalan di luar untuk cari-cari kabar di sekitar Badar. Maka mereka sempat mendatangi satu sumur di Badar. Mereka berdua mendengar ada seorang wanita, remaja wanita, taqulu li sahibatiha, berkata kepada temannya, satunya lagi, ala taqdini daini, kapan kau bayar hutangmu? Jadi dua orang ini sambil ngobrol, dua perempuan. Yang satu bilang, kapan kau bayar hutangmu? Faqalatil ukhra, yang satu jawab, innama taqdumul airu ghadan au ba'da ghadin fa'amalu lahum wa aqdhik. Ya. Akan datang air, pasukan akan datang kafilah dagang besok, dan aku akan kerja sama mereka, ya, dan kau dapat upah, aku akan bayar hutangmu. Fasaddaqahuma Majdi bin Amr. Maka ada Majdi bin Amr berkata, engkau benar, besok akan datang kafilah dagang. Fantalaqa muqbilin bima sami'a. Akhirnya mereka pun balik ke Nabi mendengar tentang kabar dua wanita ini. Jadi yang mereka dapat kabar, yang mau datang Abu Sufyan. Karena kan Rasulullah keluar, Rasulullah suruh jalan di luar, cari kabar siapa yang datang, Abu Sufyan atau Abu Jahal. Yang didapati dua mata-mata Nabi ini akan datang Abu Sufyan. Yang ditangkap para sahabat, Abu Jahal sudah sampai. Jadi dua berita datang. Wa yaqubuhuma Abu Sufyan. Setelah itu Abu Sufyan benar datang. Ya. Dan ingin tahu tentang kabar Nabi. Nabi benar-benar datang mau nangkap dia atau tidak? Karena dia sudah juga dengar Rasulullah SAW sudah keluar. Ya. Maka dia berkata kepada Majid bin Amr, orang yang di situ, hal ahsasta ahadan min ashabi Muhammad? Apakah kau merasa ada sahabat Nabi yang kesini? Ya. Rasulullah tadi kirim dua orang dari kabilah Juhaina, jadi Juhani, dan tidak terkenal. Akhirnya dia berkata, la, saya tidak lihat sahabat Nabi. Illa
ya anna raqibain nazala inda tilkal inda tilkal akamah. Saya tidak lihat ada sahabat Muhammad ke sini, cuma saya lihat ada 2 orang naik kendaraan, mereka sempat singgah di tempat yang tinggi tersebut. Yang tadi maksudnya Basbas sama Adi. Mata-mata Nabi. Fantalaka Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan pun datang menuju tempat lokasi singgah 2 orang tadi. Mata-mata Nabi 2 orang tadi, Basbas sama Adi, ya. Adi bin Abi Zughba, Basbas bin Amr, keduanya dari kabilah Juhainah. Maka Abu Sufyan cerdasnya dia datang menuju ke tempat singgah 2 orang sahabat Nabi yang jadi mata-mata tersebut. Siapa tahu ada tanda-tanda tertentu, karena Majdi pun tidak tahu siapa mereka berdua. Abu Sufyan juga punya cara untuk ngecek, dia juga orang Quraisy, orang ahli. Wa akhadha min ba'ri ba'irihima fafattahu. Maka ternyata ada bekas nya onta. Beolnya onta, kotoran onta. Maka dia ambil, dia korek-korek gini. Dikorek-korek. Cari-cari dia. Fafattahu fawajada fihi nawa. Ternyata dicek-cek ada biji korma. Karena onta makan biji korma. Di antara manfaat korma, kalau bijinya diambil, direndam, ditumbuk-tumbuk jadi makanan buat onta. Ya. Kalau sekarang ada yang bikin jadi kopi biji korma. Itu biji korma makanan onta. Sekarang jadi apa? Jadi kopi herbal. Jadi kopi herbal. Atau manfaatnya mungkin banyak. Onta aja jadi gemuk kalau makan itu. jadi makanan yang dimakan diantaranya biji korma. Direndam, ditumbuk-tumbuk, terus dimakan. Jadi makanan yang baik bagi onta. Nah sekarang ada sebagian orang yang mulai bikin biji korma disangrai, kemudian jadikan kopi biji korma. Saya sempat dikasih kopi biji korma. Asalnya biji korma nggak dimakan manusia, dimakan oleh onta, tapi sekarang jadi minuman herbal. Taib. Mungkin ada khasiatnya, wallahu alam. Ya. Ketika dicek-cek lihat biji-biji yang ada di kotorannya onta, kata Abu Sufyan, hadhihi wallahi hadhihi alaifu Yathrib. Demi Allah, ini adalah makanan ternak penduduk Madinah, Yathrib. Ini korma, biji korma Madinah ini. Kalau onta Mekah nggak ada begini nya. Nggak ada kotorannya, ada biji korma. Kalau ada onta kotorannya ada biji korma, berarti ontanya milik penduduk Madinah. Maka dia langsung kabur. Fa'adal bil air ila tariqis sahil fanaja. Maka dia pun lewat jalur pantai. Dia tidak lewat jalur kota Madinah, langsung dia selamat menuju Mekah. Setelah dia selamat, faba'atha ila Quraisyin yu'limuhum annahu qad naja wa huwa wal airu wa ya'murum an yarju. Maka segera dia kirim utusan, sampaikan kepada Abu Jahal, saya sudah selamat dan harta kalian sudah selamat, pulang, enggak usah perang. Sampailah kabar dari Abu Sufyan bahwasanya dia sudah selamat dan harta mereka juga sudah selamat. Wa balagha dzalika Quraisyan. Suruh pulang. Fa'aba dzalika Abu Jahal. Abu Jahal tidak mau pulang. Enggak ada pulang-pulang. Kata Abu Jahal dengan sombongnya, kata Allah tadi, bataran wari'an nas. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wari'an nas. Keluar dengan sombong dan bangga dan congkak. Kata dia, wallahi la narji' hatta narida ma'a badrin wa nuqima alaihi thalathan. Kami tidak akan pulang, kita tidak bakalan pulang sampai kita datang di lokasi perang, di sumber air di Badar. Kemudian kita tinggal situ 3 hari. Kita hancurin Muhammad dan teman-temannya. Kita tinggal situ 3 hari. Wa nashrabul khamar, kita minum khamar. Wa nadribu ala ru'usinal qiyan, kemudian qiyan joget-joget pakai alat musik, mukul-mukul musik. Kita berpesta di sana 3 hari 3 malam. Fatahabuna al-arabu abadan, maka orang Arab akan gentar dengan kita, akan takut sama kita. Dan kebiasaan mereka kalau menang perang disko. Berapa hari? 3 hari. Disko. Belum ada sanharek waktu itu, belum ada. Belum ada. Jadi mereka mau joget-joget sama budak-budak alat musik 3 hari. Minum khamar, senang-senang. Kata mereka supaya orang Arab takut sama kita. Faraja'a al-Akhnas bin Syariq biqaumihi min Bani Zuhrah. Setelah mendengar bahwasanya Abu Sufyan dan barang harta Quraisy selamat, maka Akhnas bin Syariq kemudian mundur.
Dia bawa 300 orang dari Bani Zuhrah qatibatan. Wa qala innama kharajtum litamna'u 'airahum wa qad najat. Sungguhnya kalian keluar untuk menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan dan kafilah dagang tersebut sudah selamat. Terus ngapain kita pulang? Ngapain kita perang? Pulang. Akhirnya mereka pulang semua. 300 orang. Jadi 1.300 tinggal berapa? Tinggal 1.000. Mulai goyang mereka. Falam yashhad badran zuhriyun illa amma Muslimin bin Syihab bin Abdullah walidi az-Zuhri. Semua kabilah Bani Zuhrah tidak ada yang ikut perang Badar kecuali 2 orang, keduanya adalah paman dari Muslim bin Syihab. Muslim bin Syihab ini siapa? Az-Zuhri. Dia adalah bapak dari muhadis terkenal namanya Az-Zuhri. Kalau sekarang dalam riwayat perawi hadis ada haddatsana Az-Zuhri. Namanya Muslim Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, dikenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia tabi'in. Dulu dia punya bapak namanya Muhammad, bapaknya namanya Muslim, dan Muslim ini bapaknya ini punya paman 2 orang. 2 orang ini dari Bani Zuhrah ikut perang Badar. Sisanya Bani Zuhrah semuanya enggak ada ikut perang Badar. Ini sekedar informasi dari Ibnu Katsir. Semua Bani Zuhrah mundur kecuali 2 orang, yang keduanya adalah pamannya, bapaknya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri siapa? Tabi'in terkenal, perawi hadis yang terkenal. Fa innahuma syahida yauma idzin, dan mereka berdua pamannya, bapaknya Ibnu Syihab Az-Zuhri ikut perang Badar dalam rombongan Abu Jahal, wa qutila kafirain, dan mereka terbunuh dalam kondisi kafir. Fabadara Quraisyan ila ma'i Badrin fanazala ala adna ma'in hunak. Maka Rasulullah mendahului orang-orang Quraisy. Rasulullah lebih tiba dulu di lokasi perang Badar. Dia tiba di daerah sumber air kota Badar, itu banyak sumur-sumur di situ sebelum datang orang Quraisy. Dan besoknya perang, insyaallah kita tunda pertemuan berikutnya insyaallah taala karena sudah malam ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.